saya udah cinta, sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya. Ya, coba beberapa sisi saja, tapi singkatnya begini. Seorang remaja itu berbicara kepada orang yang lebih tua. Anak bicara kepada yang lebih tua, ataupun saya saja, Mbak. Mohon maaf. Saya bicara yang kepada orang yang lebih tua. Siapapun dia, saya bicara dengan adab. Saya bicara dengan akhlak. Saya menghormati karena usianya yang lebih tua. Bagaimana juga pengalamannya akan lebih dulu, lahirnya lebih dulu, Mbak. Maka saya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Orang yang tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Kan begitu, ya? Etika norma di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh saudari kita ini, remaja kita ini menurut saya kurang tepat secara etik dan adab. Karena yang dia hadapi adalah pemimpin yang harus dia melaksanakan tugas ya sesuai dengan aturan negara, konstitusi untuk kemaslahatan banyak orang. Ya, sedangkan dia tidak mengaca nih misalkan, atau maaf ya, remaja itu kan anak di bawah umur misalkan, di bawah 18 tahun. Tandanya dalam pengasuhan orang tuanya. Ini salah orang tua loh. Orang tua harus mendidik adabnya bahwasanya nak, kita tinggal di tempat yang salah. Tapi selama kita belum ada, ya udah kita tinggal di sini. Tapi suatu waktu kita dibongkar atau digusur, kita harus siap keluar. Ini harus dipahami juga oleh orang tuanya. Ya, jangan akhirnya itu sebagai prestasi seolah-olah, padahal ini bukan. Ya, karena mereka ini kan tinggal di bantaran sungai, bahkan tinggal di atas sungai, gitu loh. Ya sudah jelas undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada. Gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini seharusnya orang tua dari remaja tadi untuk bisa mereview